Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya, menikmati keberkahan di pagi hari, di mana saat ini para malaikat tengah mengepakkan sayapnya di atas kita sebagai tanda ridha dan senang dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan doanya para malaikat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada penutup para nabi dan rasul, insan paling bertakwa, paling mulia akhlaknya, paling luhur budi pekertinya, paling sakinah keluarganya, paling damai hatinya, paling sempurna ibadahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini, di zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, ujian dan bala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ayat dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan sampai 3 kali, yaitu berbicara tentang pastinya kematian bagi setiap makhluk yang bernyawa. Ayatnya insya Allah sama-sama kita hafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Siapapun dia, semuanya tinggal menunggu waktu tatkala ajal itu tiba. Ketika manusia diwafatkan, maka ketika itu lahirlah hukum syariat. Ada kewajiban syariat yang mengiringi dari orang yang meninggal dunia. Dia wafat memiliki harta dan juga memiliki ahli waris, yaitu kewajiban faraid, kewajiban waris. Karena setiap orang yang wafat akan mengantarkan ke makbaroh, ke pekuburannya 3 hal. Yang pertama amalnya, yang kedua keluarganya, yang ketiga hartanya. Dari 3 ini, 1 menetap menemani di alam kubur, 2 kembali pulang ke rumah. Yang menemani di alam kubur jelas kita sama-sama paham amal kita. Dia akan lestari bersama pemiliknya. Amal yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi penghuni kubur. Demikian pula sebaliknya. Lalu yang 2 lagi pulang. Yang pertama keluarganya, anaknya, pamannya, orang tuanya, pasangan hidupnya, istri atau suami yang berjanji setia sehidup semati di bawah pohon jengkol. Tetap aja kalau pasangan hidupnya meninggal, dia pulang ya, pulang. Ya, bahkan yang lebih parah, ada seorang suami ketika istrinya meninggal, selesai dimakamkan, dia buru-buru melangkahi kuburan istrinya. Ditanya sama orang-orang, kenapa engkau langkahi kuburan istrimu?
Karena dulu waktu masih hidup istri saya bilang, "Mas, jangan coba-coba nikah lagi. Kalau berani nikah lagi, langkahi dulu mayatku." Subhanallah. Ya, jadi pulang keluarga. Begitu pula harta yang kita setiap hari mencarinya, yang kita kejar sampai mati kadang-kadang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita kumpulkan itu harta. Ujung-ujungnya tidak dibawa ke alam kubur. Dia menjadi milik ahli waris. Karena itu jangan sampai ikhtiar kita untuk mensejahterakan keluarga dengan mencari maisha sebaik-baiknya, lalu tidak dibekali dengan ilmu namanya ilmu waris. Kenapa? Karena bisa jadi harta yang sudah dikumpulkan tadinya buat anak cucu, malah mereka pada berantem karena nggak ngerti pembagian waris. Sering begitu ya? Sering orang tua berharap doa di alam kubur malah jadi cemas, jadi sedih. Kenapa? Anak-anaknya pada berantem rebutan harta. Kenapa? Salah orang tuanya. Kenapa tidak mengajarkan ilmu waris kepada anak-anaknya sehingga mereka mengerti tentang pembagian waris setelah orang meninggal dunia. Bahkan yang terjadi hari ini, banyak keluarga menyimpan bom waktu. Bom waktu. Kenapa bom waktu? Hartanya melimpah. Ahli warisnya ada. Tetapi tidak segera dibagikan. Karena pikirannya kolot. Bahwa waris itu hanya dibagikan kalau asetnya, hartanya, rumahnya, tanahnya sudah terjual. Baru dibagikan. Akhirnya generasi pertama belum dibagikan juga. Karena menganggapnya tabu. Orang baru meninggal kok bicara waris. Begitu ya? Lalu generasi pertama sampai meninggal ada cucunya. Cucunya nggak ngerti itu asal-usul harta. Ujung-ujungnya meledaklah bom waktu itu. Tadinya buat kesejahteraan, tadinya buat kebahagiaan keluarga harta tersebut, malah mereka pada berantem gara-gara orang tua tidak belajar ilmu waris. Maka disinilah penting buat kita untuk belajar ilmu waris. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamul faraid wa'allimuha." Belajar kalian faraid, belajar ilmu waris, ini perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib. Kecuali ada qarinah, ada hal lain yang memalingkan derajat wajib menjadi sunnah. Jadi hukumnya wajib untuk belajar waris, lalu mengajarkan kepada keluarga. Jadi ngerti tuh, bagian kalau suami meninggal, nggak dikuasai sepenuhnya sama istri. Hari ini banyak terjadi. Suaminya meninggal, istrinya nggak ngerti waris, akhirnya dikangkangin sama istri semuanya. Anak-anaknya padahal butuh dan perlu, tetapi tidak segera dibagi. Kenapa? Karena merasa emak masih hidup, masa lu mau bagiin waris, gitu kan? Subhanallah, ini yang terjadi. Yuk kita belajar seluk-beluk ilmu waris pada kesempatan yang sempit ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan buat kita untuk memahami ilmu waris. Kita mulai slide yang sudah saya siapkan. Iya, ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7 yang jelas-jelas memberikan petunjuk bahwa bagi setiap laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya atau kerabatnya. Begitu juga bagi perempuan ada bagiannya, baik sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, dengan bagian yang telah ditetapkan. Subhanallah. Jadi pembagian waris itu bukan maunya kita. Apalagi seseorang sudah meninggal dunia, nggak ada urusan lagi sama hartanya. Urusan dia bagaimana supaya bekalnya cukup di alam kubur. Ketika seseorang meninggal dunia, dia punya harta dan ahli waris. Sesungguhnya di sisi Allah itu pembagian waris sudah selesai. Sudah selesai. Cuma kitanya aja yang belum bagiin. Makanya kalimatnya nasiban mafruḍa, dengan ketentuan pembagian waris yang sudah ditetapkan dari langit. Subhanallah. Jadi langsung penetapannya Allah Ta'ala lewat beberapa ayat dalam Al-Quran
Di antaranya surah An-Nisa ayat ke-10, ya, ayat ke-11, ayat ke-12, lalu An-Nisa ayat ke-176, semuanya merinci tentang pembagian waris untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Subhanallah. Jadi jangan coba-coba bermain dengan harta waris. Artinya kita tidak menjalankan amanah yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Kita mungkin di luar sana teriak-teriak jangan korupsi. Betul ya? Jangan ambil harta milik orang. Betul ya? Tetapi faktanya harta warisan kita pegang sendiri. Nggak segera dibagikan. Alasannya ini dan itu belum terjual segala macam. Dia nggak ngerti ilmu waris. Padahal tidak selalu sebenarnya. Tidak selalu waris itu menjual aset. Kalau waris menunggu asetnya terjual, kapan mau dibagiin? Iya kalau segera laku. Kalau nggak laku bagaimana? Maka waris bisa jadi cuma pemindahan kepemilikan dari yang lama, yaitu dari pewaris kepada ahli warisnya. Subhanallah. Ya, jadi luar biasa indah kalau kita memahami tentang permasalahan waris ini. Kita lanjutkan. Iya, sebenarnya bahasnya banyak pembahasannya. Sampai kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kalau berniat memperdalami lebih lanjut, bisa menghitung sendiri. Ya, itu mungkin perlu beberapa tahapan. Hari ini kita hanya semacam tour of the city lah, tentang waris itu sendiri. Kalau sampai tahap menghitung mungkin perlu beberapa kali pertemuan, baru bisa sampai menghitung. Kalau ada yang meninggal, misalnya anaknya 2 orang, yang perempuan 1, yang laki-laki 1, bagaimana pembagiannya, bagaimana kalau masih ada orang tua, bagaimana kalau ada paman, itu semua diatur dalam pembagian waris. Kita belajar dulu yuk pengertian dari waris, sebagai dasar dari pemahaman kita yang benar tentang ilmu waris. Al-waris adalah bentuk jamak dari kata al-mirath, berasal dari kata waritha yarithu wirthan wa mirathan. Artinya intiqala ilaihi malu fulanin ba'da wafatihi. Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Itu waris. Jadi hartanya berpindah ya. Tidak lagi milik yang meninggal dunia, tetapi milik ahli warisnya. Itu ada perpindahan harta. Dan perpindahan harta tidak melulu berupa uang. Kadangkala berupa aset. Contoh, bentuknya misalnya ada seorang anak. Seorang anak disuruh menetapi sebuah rumah. Karena dia belum punya rumah, oleh ayahnya disuruh menempati sebuah rumah. Tujuannya mungkin untuk diberikan. Untuk diberikan. Maka pemberian ini harus jelas. Kalau dilakukan sebelum meninggal dunia, dia namanya hibah. Kalau tidak ada ucapan bahwa ini sebagai hibah, maka itu tetap sebagai waris yang nanti juga dibagikan bukan hanya untuk anak tersebut yang menempati rumah tadi, tapi untuk ahli waris yang lain. Nanti dikumpulkan baru kebagiannya berapa. Jadi berpindah aset atau harta. Sedangkan secara istilah, ilmu waris adalah ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru kulli warithin wa kaifiyatit tauzi'. Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan. Subhanallah. Istri yang sah berhak menerima warisan. Istri siri misalnya, kalau sah secara agama, maka dia berhak mendapatkan warisan. Tetapi kalau tidak tercatat di pengadilan, lalu dibawa ke hukum positif, dia bisa jadi nggak dapat warisan. Mantan istri tidak dapat warisan. Ya, walaupun udah rumah tangga 30 tahun, punya anak cucu, kemudian cerai. Sudah lewat masa iddah. Lalu si suami menikah lagi. Ya, dengan perempuan baru. Baru 10 menit menikah. Belum juga malam pertama, si suami meninggal dunia. Punya harta banyak lagi. Maka yang berhak mendapatkan warisan, saya tanya, istri pertama atau istri kedua? Ya? Ada yang bilang pertama, ada yang bilang kedua. Ya.
Yang berhak mendapat warisan istri kedua. Walaupun istri pertama sudah lama menikah tapi cerai, maka mantan istri tidak mendapatkan waris. Kalau sudah lewat masa iddah. Apalagi kalau talaknya talak ba'in, kubro lagi. Wah, itu udah jelas nggak dapat waris. Kalau talak roja'i yang bisa kembali lagi di talak 1 atau talak 2 di masa iddah, dia masih mendapatkan waris. Tapi kalau sudah lewat masa iddahnya, maka dia tidak berhak mendapatkan waris walaupun anak-anaknya lahir dari istri pertama. Subhanallah. Ya, terus ada lagi anak angkat. Anak angkat dapat nggak warisan? Tidak mendapatkan warisan. Walaupun tiap hari tinggal di rumah, walaupun tiap hari bersama-sama, ikut mengurus orang tua, tapi orang tua meninggal, anak angkat nggak dapat warisan. Ustadz, di mana dong rasa keadilannya? Rasa keadilannya ada dalam surah An-Nisa ayat 8. Ada jalan keluarnya. Ini enaknya kalau kita belajar waris, paham. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila ketika pembagian waris ada anak yatim, ada kerabat yang miskin, maka berilah mereka sebagian dari harta tersebut. Ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Jalurnya bukan waris, tapi namanya apa? Kalau bahasa kita kerahiman. Ya, kalau bahasa kita ahlul arham, kerahiman. Itu boleh dari jalur itu. Dan itu sebelum pembagian harta waris. Ada jalurnya. Saya punya cerita, kisah nyata. Saya punya sahabat, cucunya punten. Mantan RI 2, mantan RI 2, sekprinya, sekretaris pribadinya. Lalu dia punya anak kandung 4 orang, laki dan perempuan masing-masing. Kemudian punya anak angkat 1, totalnya jadi 5. Kemudian dia meninggal, punya rumah di Pondok Indah, dijual laku seharga 5M. 5M. Menurut perhitungan mereka yang awam tentang waris, pas nih dibagi 5 orang, 1M, 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 begitu ya. Tetapi secara Islam ini keliru, salah. Kenapa anak angkat tidak berhak mendapatkan waris? Ya, tapi bisa melalui jalur yang lain atau jalur kesepakatan setelah hukum Allah dipenuhi. Gitu ya. Jadi jangan langsung dibagi begitu saja. Yang penting kita sudah pahamlah pembagian warisnya. Enggak bisa. Harus ada kesepakatan dulu. Misalnya ini yang sering terjadi. Anak perempuan, anak laki-laki biasanya ingin dibagi sama rata. Betul ya? Padahal Al-Quran jelas menggariskan lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki bagiannya 2 kali dibandingkan perempuan. Tetapi karena setiap hari bersama, lagi pula yang laki-laki sudah pada mapan mungkin, sehingga berkeputusan ya udah dibagi rata sajalah antara laki dan perempuan. Begitu ya? Ini sah, ini boleh. Asal syaratnya yang pertama, tegakkan dulu hukum Allah. Buat pernyataan bahwa ini sudah dibagi secara hukum Islam. Laki-laki 2, perempuan 1. Yang kedua, baru buat surat yang kedua namanya surat kesepakatan untuk membagi secara rata. Tapi harus semuanya sepakat. Syarat pertama. Yang kedua, semuanya sudah kondisi baligh atau balighah. Kalau masih bocah, anak kecil, belum bisa diajak untuk bersepakat. Jadi nggak bisa dibagi rata dahulu. Harus ada kesepakatan, itu yang pertama. Sama-sama ridho. Dan yang kedua, harus semuanya dalam kondisi sudah baligh atau balighah kalau perempuan. Seperti itu. Ya, ini yang berhak dan yang tidak berhak menerima warisan. Kemudian mengetahui kadar yang diterima oleh setiap ahli waris. Jadi nggak sembarangan dikasih misalnya, ya kamu rumah di sana nilainya lebih dari setengah, padahal bagian dia cuma 1/3 misalnya. Itu ditentukan kadarnya berapa. Dan kadar waris itu cuma ada 6. Yuk kita belajar. Semua belajar ya. Cuma ada 6 ya. Ada yang dapat setengah.
Ada dapat berapa? Setengah. Lalu setengah dibagi dua berapa? Seperempat. Ada yang dapat seperempat. Seperempat dibagi dua berapa? Seperdelapan. Ada yang dapat seperdelapan. Setengah, seperempat, seperdelapan. Berikutnya, ada yang dapat 2/3. Setengahnya dari 2/3 berapa? 1/3. Betul kan? 2/3 bagi 2, 1/3. 1/3 dibagi 2 berapa? 1/6. Begitu ya. Jadi 2/3, 1/3, 1/6. Jadi totalnya cuma ada 6. Gampang ngapalinnya. Yuk kita ulangi. Setengah, seperempat, 1/8, lalu 2/3, lalu 1/3, lalu 1/6. Ulangi. Yang pertama, oh subhanallah, udah pintar semua ya. Udah bisa buka pelang di depan rumahnya menerima konsultasi waris. Subhanallah. Ya itu kadarnya. Lalu cara pembagiannya juga diatur dalam ilmu waris. Nama lain dari ilmu waris adalah ilmu faraid. Faraid adalah bentuk jama dari kata faridah yang diambil dari kata fardun, artinya penentuan atau bagian. Maka fardun adalah maka fardun secara istilah adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang mempelajari fardun itu dinamakan ilmu faraid atau ilmu waris. Kalau kita di kampung-kampung, di pondok-pondok, itu nggak kenal orang disebut ilmu waris. Kenalnya apa? Faraid ya. Di kita dikenalnya ilmu waris justru ya. Kalau di kampung-kampung faraid namanya. Begitu. Kita lanjut. Keistimewaan ilmu waris. Yang pertama, ilmu waris melindungi hak-hak manusia. Dalilnya An-Nisa ayat 7 sampai 10. Bisa dibaca di rumah ya, agak panjang ayatnya. Jadi dengan pembagian waris secara Islam, maka Islam melindungi hak-hak manusia. Mau tahu dulu di zaman jahiliyah yang namanya wanita perempuan nggak dapat waris. Dia makhluk nomor 2. Zaman dahulu nggak dapat waris. Harta dikuasai kalau tidak oleh anak, oleh pamannya. Ya, lalu zaman dahulu anak kecil nggak dapat waris. Yang dapat hanya orang dewasa. Subhanallah. Bahkan yang lebih parah, kalau seorang lelaki punya istri lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, maka istri-istrinya jadi komoditas waris. Diwariskan kepada pamannya, kepada anaknya. Subhanallah. Istri diwariskan. Ya. Ini kan tidak melindungi hak manusia. Maka Islam datang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya dapat waris. Cuma mungkin kadarnya bisa jadi berbeda. Karena kebutuhannya pun berbeda. Kodratnya pun berbeda. Anak-anak dapat juga. Jadi mau anak pertama yang sudah punya cucu, maupun anak yang bungsu, yang masih ingusan, itu haknya sama. Haknya sama. Bahkan, subhanallah, bukan hanya anak kecil, janin. Janin yang ada dalam kandungan seorang wanita, itu dihitung warisnya. Dihitung warisnya. Adil sekali. Dengan 2 syarat. Yang pertama, janinnya masih hidup ketika pewarisnya meninggal. Yang kedua, ketika lahir, janinnya juga masih hidup. Jadi ilmu waris melindungi hak-hak manusia. Al-Quranul Karim menyebutkan secara rinci kadar waris masing-masing orang yang berhak menerimanya. Jadi direbutkan secara rinci. Coba kalau kita lihat tentang perintah sholat, aqimus sholah dalam Al-Quran. Dijelaskan nggak rinciannya? Dijelaskan tidak? Tidak. Apakah mengangkat tangan sejajar bahu, sejajar telinga, di atas dada, di atas sedikit, di bawah, di perut, di pinggir, macam-macam ya? Sampai terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Enggak dijelaskan rinciannya di dalam Al-Quran. Tetapi bicara waris, Allah paham. Waris itu sumber ketamakan manusia. Maka Allah mengaturnya secara rinci. Seorang anak perempuan tunggal, dia dapat setengah.
Dua orang anak perempuan tanpa anak laki-laki dapat 2/3. Itu ayat 11 An-Nisa. Lalu ayah dan ibu kalau punya anak dapat 1/6. Kalau nggak punya anak yang meninggal maka dapat 1/3. Lalu seorang suami ketika istri yang meninggal nggak punya anak dia dapat setengah. Kalau punya anak dia dapat 1/4. Seorang perempuan atau istri ketika suaminya meninggal punya anak atau punya anak dari dia atau dari istri sebelumnya, maka istri dapat 1/8. Kalau tidak punya anak dapat 1/4. Subhanallah. Itu diatur dengan rinci. Bahkan kalalah, tahu nggak kalalah? Kalalah itu nggak punya anak, nggak punya bapak, punyanya sebelah. Itu diatur dalam Islam. Ya, punyanya adik atau kakak itu diatur. Ya, berapa bagian adik, berapa bagian saudara perempuan, saudara laki-laki, baik yang sekandung, sebapak, seibu, semuanya diatur dalam Islam. Adil sekali. Sehingga tidak ada lagi ribut-ribut tentang masalah harta. Karena di akhir zaman nanti kata Nabi akan ada dua anak manusia berbicara tentang harta, nggak paham waris, akhirnya mereka berantem. Dan ilmu waris ini ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku katanya. Maka tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ilmu warisnya sudah diangkat. Karena dia yang pertama kali diangkat. Kalau kita belajar ilmu waris, seolah-olah kita menunda terjadinya hari kiamat. Betul? Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali ilmu waris diangkat. Maka kita belajar waris hari ini. Ya, kalau belajar waris kan jadi paham. Misalnya mau tidur, suami bicara sama istrinya, mah, kalau ayah meninggal, jangan lupa ya mah, bagianmu hanya 1/8. Sisanya 7/8 buat anak-anak. Jangan semua harta kamu kuasain, lalu kamu nikah lagi sama berondong misalnya. Ya, itu bisa tuh. Mau tidur bicara begitu. Ini bukan bicarain harta, bukan serakah, bukan. Seorang suami yang mengumpulkan anggota keluarganya, dia masih sehat, bugar. Dia bicarakan warisnya, hartanya ada di mana saja, bagaimana pembagiannya, subhanallah. Jadi, kalau dibicarakan dengan ilmu dan kedewasaan, maka dia akan membawakan kenikmatan justru. Rasulullah memerintahkan langsung kaum muslimin untuk mempelajari ilmu waris. Suruh belajar langsung. Tumben-tumbenan Rasulullah menyuruh kita untuk belajar waris. Dan bahkan mengajarkan kepada anak istri. Jangan sampai kita tidak belajar ilmu waris, lalu cuma meninggalkan harta, ujung-ujungnya membuat harta tersebut menjadi tidak berkah. Karena tidak dibagikan sesuai syariat Islam. Ganjaran dan ancaman dahsyat bagi orang-orang yang mengamalkan atau mendurhakai ilmu waris. An-Nisa ayat 13-14. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia akan mendapatkan pahala yang besar. Subhanallah. Jadi ganjarannya nggak main-main surga ilmu waris ini. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha. Allahu akbar. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan menentang hukum-hukumnya, Kenapa menentang? Alah, waris itu apa? Nggak adil waris itu. Ya, pakai dong hukum modern nih, hukum buatan Belanda misalnya ya. Padahal untuk orang Islam jangan khawatir, itu terikat dengan kompilasi hukum Islam ya. Inpres nomor 1 tahun 91 zaman Pak Harto itu menetapkan bahwa orang Islam yang meninggal itu terikat dengan hukum waris kompilasi hukum Islam ya. Jadi hukum waris di Indonesia kan ada 3 Pak, perhatikan. Ada KHI, kompilasi hukum Islam, itu mengatur waris secara Al-Quran. Kemudian ada hukum perdata, ini peninggalan Belanda, biasanya untuk orang-orang yang di luar Islam. Dan yang ketiga hukum waris adat istiadat. Nah, kita pakainya yang pertama karena kita orang Islam, terikat lewat Inpres nomor 1 tahun 91. Yaitu yang diterapkan. Makanya kalau durhaka terhadap hukum Allah terhadap waris, ancamannya neraka. Bahkan ujungnya ini ngeri. Ini kan bicara waris, bicara orang Islam yang meninggal, lalu dia durhaka nggak percaya waris.
maka ancamannya perhatikan. Khalidan fiha. Di neraka itu abadi. Jarang-jarang orang Islam diancam dengan hukuman abadi di neraka. Makanya jangan main-main dengan ilmu waris. Kita melihat ganjarannya besar, ancamannya pun dahsyat. Lalu, hampir tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum waris. Coba-coba. Kalau kita ngumpul, ya, dalam kondisi kurang dewasa, kurang dalam ilmunya, belajar tentang sholat. Baru bab niat aja udah berantem, betul? Yang satu usolli, yang satu enggak. Bab adzan 2 kali, adzan sekali, betul? Bab kunut, ada yang kunut, ada yang enggak. Apalagi, belajar zakat juga sama, ada perbedaan pendapat. Ya, antara zakat profesi dengan tidak. Subhanallah. Tapi coba semua kumpulkan. Yang Nahdliyin, yang Muhammadiyah, yang Persis, Al-Irsyad, Salafi, Jamaah Tablik, kumpulin satu belajar waris. Insya Allah nggak ada perbedaan pendapat. Karena sudah diatur rinci dalam Al-Quran. Jadi ilmu waris boleh dibilang mempersatukan umat. Betul? Kita sama-sama belajar ilmu waris yang datang dari langit. Subhanallah. Penuh dengan keberkahan kalau diterapkan. Ya, jadi ini keistimewaan dari ilmu waris. Baik, sebelum tanya jawab saya tambah lagi satu bab. Sebab ini masalah yang sangat penting. Perbedaan waris, wasiat, dan hibah. Jadi, jangan buru-buru sewa pengacara. Jangan buru-buru manggil orang ahli. Kalau kita nggak paham perbedaan waris, wasiat, hibah. Kadangkala pengacara, bahkan punten. Kadangkala ustadz pun nggak paham perbedaan waris, wasiat, dan hibah. Coba kita lihat. Waris hukumnya wajib. Wasiat hukumnya sunnah. Ya, waris mau nggak mau harus diterapkan. Kalau wasiat, orang mau bikin wasiat di bawah bantal atau di mana, itu sunnah saja. Boleh, silakan. Itu hukumnya sunnah saja. Walaupun bikin marah istri. Gitu ya. Ya, kemudian hibah. Hibah juga sunnah. Kita mau kasih hibah atau enggak, boleh. Ya, hukumnya sunnah saja. Tapi waris hukumnya wajib. Waktu akadnya. Kita waris itu setelah wafat. Jadi jangan bicarain waris nih. Nih, yang udah pada merasa tua, ajalnya sudah dekat, hartanya banyak, bicarain waris jangan. Itu bukan urusan dia. Waris mah setelah wafat. Yang ngurus ahli waris. Kalau yang meninggal mau meninggal aja sekarang dah. Jangan ngurusin waris. Ya. Kecuali dia mau dibagikan dalam bentuk wasiat atau hibah, itu beda perkara. Tapi kalau waris mah enggak nanti. Ya, jadi jangan bilang begini, ayah. Ya, saya wariskan kontrakan yang di sana buat kamu anak pertama. Ini bukan waris. Waris itu setelah wafat. Ya. Kalau wasiat sebelum wafat. Ditulisnya sebelum wafat. Hibah juga sebelum wafat. Eksekusinya kapan? Waris juga sesudah wafat. Wasiat sudah wafat. Jadi wasiat yang ditulis oleh orang tua buat seseorang, maka baru bisa dieksekusi setelah orang tuanya wafat. Sementara hibah, nah ini yang penting. Hibah mah harus sebelum wafat. Jadi siapa dari kita menerima barang dari orang tua yang sebenarnya mau dikasih, nilainya besar, maka pastikan semua paham menerima bahwa itu diserahkan sebelum ayah atau ibu meninggal dunia. Ya tadi tuh contohnya dipinjemin rumah buat ditempatin. Sebenarnya untuk ngasih, ya, cuman belum dikasih aja suratnya, begitu kan? Yaudah kamu tempatin di sana, gitu ya. Nah, kita harus pintar-pintar tuh. Ini udah jelas semua juga tahu anak-anak yang lain bahwa ini rumah buat saya. Tetapi harus selesai proses hibahnya sebelum ayah atau ibu wafat. Bolehlah ketika ngobrol sekali-sekali lagi lebaran, ayah punten itu rumah di sana, boleh nggak fotokopi dong surat kepemilikannya? Subhanallah. Sertifikatnya itu boleh, itu bahasanya halus. Sebenarnya bukan fotokopi, siniin gitu ya, supaya prosesnya selesai sebelum wafat. Jadi nggak ada perkara kalau orang tua sudah meninggal dia bicara, oh tanah yang di sana engkau udah hibahin ke saya. Itu nggak bisa itu. Karena prosesnya harus selesai sebelum wafat. Jadi kalau dia merasa dapat hibah, mana buktinya? Ada saksinya nggak? Tanda tangan nggak yang lain? Subhanallah. Biasanya kan begitu ya.
Kalau orang tua punya banyak anak, apalagi dari istri sebelumnya ada, dari suami sebelumnya ada, jumlahnya banyak. Ada anak kandung misalnya kan. Ini seperti terjadi di keluarga saya. Ini saya bicara pengalaman pribadi aja ya. Ayah saya tuh punya anak dari istri sebelumnya, ibu juga sama. Nah, 1 tahun persis sebelum wafatnya, kami dikumpulkan oleh ayah. Kami punya 3 saudara kandung. Saya laki-laki 1, kakak perempuan 2 orang. Dikumpulkan oleh ayah untuk penjelasan posisi harta. Sekaligus pemberian hibah. Ya, dari harta yang ada. Ya, jadi ketika itu sambil berderai air mata, ayah menjelaskan, "Nak, Iwan, bagian kamu ini, batasnya ini." Subhanallah. Setahun sebelum wafat. Lalu buat kakak yang pertama, kedua, jelaskan semua. Itu hibahnya. Lalu ada sisanya kan? Sisanya inilah yang disebut dengan waris. Maka saya tidak menunggu sampai ayah wafat. Ayah sudah sakit-sakitan waktu. Ya. Langsung pagi hari setelah penjelasan begitu, siang harinya saya langsung ke rental komputer karena di kampung nggak bawa laptop waktu itu ya. Langsung saya buatkan suratnya hari itu juga. Ya, telah terjadi penyerahan hibah sebidang tanah begini, sudah semua saya rincikan semua, bagiannya berapa, batas-batasnya mana saja, tanda tangan semua termasuk ayah, ibu dan anak-anak semua. Selesai proses hibah hari itu. Sisa yang ada itulah waris. Kami pun masih ada bagiannya. Cuma ada ketentuannya mungkin kita tidak akan ambil. Jadi prosesnya nikmat. Dan setahun kemudian ayah meninggal dunia, hari Senin wafat. Saya lagi ngajar bab tentang perjalanan ruh saat kematian di Al-Azhar. Subhanallah. Saya ngajarin tentang ruh diangkat ke langit segala macam. Rupanya saat itu ayah saya wafat di Bogor. Saya diberi kabar, kemudian kami ke kampung halaman karena nggak mungkin dimakamkan hari itu. Esoknya hari Selasa pagi dimakamkan segala macam, proses semua selesai, saudara-saudara, kakak adik semua pada datang. Karena saya bungsu dari yang paling bungsu. Malam harinya tanpa menunggu apapun saya kumpulkan semua keluarga. Saya jelaskan amanah orang tua terkait posisi harta. Maka malam itu saya jelaskan yang sudah dihibahkan sekian, yang sisanya segini, inilah yang disebut dengan waris. Pembagiannya begini. Silakan kalau mau dia bagi rata, tetapi bagi dulu secara hukum Allah. Saya jelaskan. Malam itu semua mendengar, mengerti, menyimak dan paham. Ridho semua. Malam itu proses waris selesai. Maka nanti ketika ngumpul bukan lagi pembagian waris, tapi berkumpulnya para pemilik saham. Karena mereka sudah tahu bagiannya masing-masing. Nggak ada ribut-ribut. Dan nggak harus jual rumah dulu. Kalau nunggu jual rumah kapan? Ya. Yang penting ada penyerahan kepemilikan, hak pemilikan, dan itu disepakati oleh semua. Boleh dinaikkan levelnya sampai ke notaris, boleh. Jadi mudah sekali waris itu, mudah. Jadi nggak harus menjual aset. Nih, ada aset berupa seekor kerbau. Ahli warisnya 2 orang. Kalau waris kuno, kerbaunya dijual bagi 2, betul? Atau kerbaunya dipotong, dagingnya bagi 2, selesai. Tapi masalahnya ini kerbau bisa menghasilkan uang. Maka waris modern dan cerdas adalah kerbaunya nggak usah dijual. Biarkan dia kerja, dapat uang. Uangnya yang dibagi 2. Subhanallah. Kerbaunya tetap utuh. Dan jatahnya sudah bagi setengah-setengah. Jadi begitulah waris modern ya. Kemudian kadar pemberiannya. Kalau waris itu sesuai faraid. Ya tadi tuh yang setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Kalau wasiat maksimal 1/3 harta. Ats-tsulus wa tsulusu katsir. Enggak boleh lebih dari 1/3. Kalau hartanya 900 juta, maksimal wasiat berapa? 300 juta. Ya, hibah jumlahnya bebas. Bebas jumlahnya. Mau 100% juga boleh. Cuma kacida, kabina-bina cek orang Sunda mah ya. Mau saya dihibahin semua. Ya kalau anaknya sudah sejahtera semua boleh saja. Seperti siapa? Syekh Ar-Rajhi. Pernah dengar? Syekh Ar-Rajhi yang di Riyadh. Dia anaknya sudah pada sejahtera, hartanya tuh dia orang paling kaya termasuk di Saudi Arabia.
Lalu sebelum meninggalnya dia berkata, saya ingin meninggal dalam keadaan miskin. Orang paling kaya ingin meninggal dalam keadaan miskin. Apa yang dia lakukan? Dia hibahkan semua hartanya, diantaranya untuk pembangunan Masjid Ar-Rajhi di kota Riyadh. Masjid terbesar ketiga di dunia. Maka di sisa hidupnya dia hanya tinggal di emperan masjid itu. Sampai wafatnya. Subhanallah. Wafat dalam keadaan miskin. Pengadilan nanti di akhirat ringan insya Allah. Ya, ada di sini yang mau kayak gitu? Ya bilang ke saya, bilang ke Pak Haji nih. Ya, biar disedekahkan ke masjid begitu ya. Subhanallah. Jadi bebas kalau hibah. Pihak penerima kalau waris hanya ahli waris, kalau wasiat bukan ahli waris. Jadi nggak ada ya wasiat buat anak, buat istri nggak ada, nggak boleh. La wasiyata liwarithin. Nggak ada wasiat buat ahli waris. Wasiat itu hanya untuk kerabat yang bukan ahli waris atau siapapun yang berhak mendapatkannya, yang dititipi wasiat tersebut. Sementara hibah bebas, ahli waris boleh, bukan ahli waris juga boleh. Contoh ini terakhir nih contohnya nih. Saya punya tetangga jamaah, juga tetangga, dia usahanya sukses tapi udah mulai sakit-sakitan. Saudara-saudarinya banyak sih bapak ini, ya masih pada ada. Dia cuma punya anak perempuan 2 orang, orang tua udah nggak ada. Kalau secara waris cuma punya anak 2 orang perempuan, maka 2/3 buat anak, 1/3 itu larinya, ya kalau istrinya dapat 1/8, maka larinya ke saudara-saudarinya. Karena jumlah hartanya banyak, ya 1/3 juga kan luar biasa banyak ya. Maka mulai itu rajinlah saudaranya silaturahim ke rumah. Apalagi sakit-sakitan, bawain buah segala macam. Ngerti karena pasti ada bagian ke sebelah. Nanya ke saya, mulai risau dia. Ustadz gimana nih solusinya nih? Ini ada gelagat gak beres ini silaturahimnya. Ya pakai nanya yang tanah di sana gimana Pak? Siapa yang ngurus? Lah apa urusannya gitu ya? Akhirnya saya berikan solusi yang agak tidak mengenakan buat saudara-saudaranya. Dia bilang, kalau kamu merasa tidak ridho dengan cara-cara seperti itu, maka silakan aja dihibahkan hartamu seluruhnya buat 2 orang anak perempuanmu semasa hidup ini. Bisa proses hibah, dihibahkan, dibuat suratnya, serah terimanya segala macam, ya karena anak-anaknya juga, ya anak perempuan nggak ada yang serahkan insya Allah ya. Nah, itu selesai sudah. Tinggallah saya jadi sasaran empuk dari saudara-saudarinya, semua pada komplain. Ustadz ini kasih solusinya, subhanallah ya. Jadi itu hibah, bebas buat siapa saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita gunakan sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab aja ya, supaya kita bisa memperluas apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Tafadhal. Cukup? Cukup ya? Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.